Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klub Sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu untuk menerima firman dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Biarlah setiap kami dikenyangkan oleh firman-Mu, kami mengerti hati-Mu, kami mengerti apa yang Kau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Markus pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-45, demikian bunyi firman Tuhan. Bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menjalankan perjalanan kehidupan kita percaya bahwa apa yang kita buat dan kita lakukan dalam hidup kita seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka saya percaya kemuliaan Tuhan itu akan menjadi nyata melalui kehidupan kita setiap saat. Nah, terkadang banyak orang ingin kehidupannya itu dapat menjalankan atau mempresentasikan Kristus melalui kehidupannya. Artinya orang banyak ingin mau supaya Yesus itu dikenal melalui kehidupannya. Lalu dia memakai berbagai macam cara, bagaimana caranya supaya Yesus itu dikenal melalui kehidupannya. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, belajar lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Untuk menerima kemuliaan Tuhan dan hidup menyatakan kemuliaan Tuhan, itu tidak bisa kita lakukan menurut apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan, tetapi itu dilakukan bagi Allah sendiri dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang dikatakan Yakobus dan Yohanes, di mana mereka meminta kepada Yesus untuk Yesus memberikan atau memperkenankan mereka untuk kelak nantinya mereka mendapat kemuliaan dari Yesus, yaitu duduk di sebelah kanan Yesus dan di sebelah kiri Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Kalau kita baca di dalam bagian kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Yesus berkata bahwa apa yang mereka minta itu mereka tidak mengetahuinya.
Tetapi Yesus berkata di sini, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Artinya dari ayat ini Yesus mau mengatakan bahwa kemuliaan Allah itu akan nyata dalam kehidupan setiap orang yang diinginkan oleh Allah sendiri. Yaitu siapa? Mereka yang hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka yang hidup melakukan firman-firman Tuhan. Mereka yang hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, orang-orang itulah yang layak menerima kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu ketika kita punya kerinduan kalau apa yang Yesus telah nyatakan bagi kehidupan dunia ini, yang Yesus telah kerjakan, keselamatan yang telah dikerjakan Yesus bagi dunia ini, bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya, ketika kita rindu itu terjadi dalam kehidupan kita sehingga kemuliaan Bapa itu nyata melalui kehidupan kita, maka tugas saudara dan saya, mari kita belajar untuk hidup melakukan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Kalau kita hidup melakukan apa kata firman Tuhan, maka tanpa kita sadari kita hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, itulah yang membuat sehingga hidup kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita setiap hari. Nah, pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen yang hidupnya dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, dia adalah orang Kristen yang hidupnya akan hidup seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Artinya, contoh, kalau Yesus itu telah menang atas sakit penyakit, Yesus itu telah mengalahkan sakit penyakit, maka orang itu pun dia akan sanggup untuk berkemenangan ketika dia ada di dalam sakit penyakit. Dia percaya bahwa sakit penyakit dapat ia kalahkan dalam kehidupannya. Atau contoh yang lain, ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kesusahan-kesusahan kita, kebutuhan kekurangan-kekurangan kita, saya katakan kalau kemuliaan Tuhan itu nyata melalui hidup kita, maka sekalipun mungkin masalah kita masih ada, utang kita masih ada, kita masih punya beban-beban kebutuhan, tapi kita tidak akan menjadi orang Kristen yang stres, tapi kita akan mampu hidup berkemenangan, mengucap syukur lewat seluruh perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, kalau kita bisa hidup demikian, maka tandanya saudara dan saya menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Saya percaya semua kita punya kerinduan untuk demikian. Nah, kalau saudara mau apa yang sudah dikerjakan Yesus dalam hidup kita melalui peristiwa kematian kebangkitannya di kayu salib itu terjadi dalam hidup kita, maka belajarlah hidup melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Apa caranya saudara hidup melakukan kehendak Tuhan? Pertama, jangan pernah keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, firman itu menegur engkau, firman itu menasehati engkau, firman itu menyatakan dosamu, maka engkau tidak boleh tersinggung dan marah, tapi engkau harus mengucap syukur dalam segala hal. Engkau harus berkata, terima kasih Tuhan, firman ini untuk saya. Terima kasih Tuhan, firman ini menasehati saya. Dan belajarlah untuk setiap firman yang saudara dengarkan, saudara harus tahu firman itu untuk engkau. Dan engkau harus berubah seperti apa kata firman Tuhan. Yang kedua, saat engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau harus hidup melakukan seperti apa yang kau dengar. Jangan pernah engkau mendengarkan firman, engkau tidak melakukannya. Tapi setiap perkataan-perkataan firman itu harus dilatih dalam hidupmu. Itu harus dilakukan di dalam hidupmu. Sehingga
Saya percaya saudara, kemuliaan Tuhan akan nyata melalui kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen rajin gereja, rajin melakukan pelayanan, dia rajin aktivitas dalam segala pelayanan yang ada, tapi dia tidak berkemenangan dalam kehidupannya. Kata-katanya saja seolah-olah menang, tapi dia sendiri ketika berhadapan dengan masalah dan persoalan, dia tidak mengalami kemenangan. Dia seolah-olah tidak merasakan adanya pertolongan Tuhan. Dia seolah-olah tidak merasakan adanya hadirat Tuhan dalam hidupnya. Itu terjadi karena apa? Dia tidak melakukan apa kata. Itu terjadi karena dia tidak melakukan apa kata firman Tuhan yang dia dengar. Nah, oleh karena itu mari kita belajar. Berikan hidup kita terus dibangun di dalam firman Tuhan. Sehingga firman-firman yang kita dengar akan memampukan kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan nyata melalui hidup kita dari hari ke hari. Sehingga seperti tadi saya katakan, tanpa kita sadari, kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, mari jangan keraskan hatimu saat mendengarkan firman, lembutkanlah hatimu. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kehendak Tuhan tidak sulit untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami. Kami rindu melalui kehidupan kami kemuliaan-Mu itu nyata dari hari ke hari. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami agar menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kami. Kami tidak menjalaninya menurut apa yang kami mau, tapi kami menjalaninya menurut apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami selalu. Kami pasrahkan hidup ini kepadamu, kami percaya jalan-jalan hidup kami selalu dituntun dan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk hidup melakukan apa kata firman yang kami dengar dalam hidup kami setiap hari. Inilah kami ya Tuhan, berkati kami semua pemirsa Klavos, biarlah kemuliaan Allah akan terus nyata melalui hidup kami, karena kami hidup melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.